เป็นนางแบบครับถอยไปแอนนาเป็นอะไรไหมครับผมโอเคปะ มันด่ามึงนมเล็ก มึงอยาก กระโปรงก็สั้น เสื้อก็รัด Halo Genjoters, balik lagi di Storyline Recap. Oke cuy, di video kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul. Nah, film ini adalah film Thailand cuy, menceritakan kisah seorang pemuda bernama It yang diberikan tanggung jawab atas peninggalan ayahnya untuk menjadikan sebuah robot wanita cantik jadi bahan percobaannya. Ia bebas melakukan apapun dengan robot itu, tapi karena ia seorang pemuda perjaka introvert, maka ia menjadi kesulitan untuk menjalankan tugasnya itu. Oke cuy, daripada penasaran dengan alur ceritanya, mendingan kita gaskan aja langsung ke alur ceritanya cuy. Di awal film, ada seorang bocil FF yang sedang pelangak-pelongok teperuguh. Ia bernama It. Saat itu, ia tak sengaja melihat seorang pria menggunakan topeng yang sedang wik-wik. Ia pun kaget dan ternyata pria bertopeng itu adalah ayahnya sendiri. Dan film pun dimulai. Bertahun-tahun kemudian, It telah beranjak dewasa. Diceritakan bahwa It tumbuh dewasa tanpa ibu sedari kecil. Jadi ibunya udah gak tahu lah kemana gitu kan. Nah, It dibesarkan oleh ayahnya sendiri. Ayahnya ini bekerja sebagai seorang aktor film biru. Pada saat itu, saat ayahnya sedang syuting, tiba-tiba ayahnya terkena azab. Ia kejang-kejang yang katanya terkena serangan jantung. Dan lebih parahnya lagi, si ayah dinyatakan telah pupus di dunia. Si ayah pun dibawa ke ambulan dong. It tampak sangat sedih atas kepergian ayahnya itu. Di sini, ia benar-benar harus belajar mandiri tanpa bantuan dari kedua orang tuanya. Keesokan harinya, It menerima sebuah paket dengan kardus yang gede banget. Setara dengan kulkas lah ini mah ya. Ia nggak tahu siapa sih yang ngirim box segede gaban ini gitu. Gak pakai lama, akhirnya Doi langsung bawa masuk tuh paket diseret-seret gitu. Dan men-unboxing paket gede tersebut. Dan setelah ia berhasil membuka box gede itu, ternyata isinya adalah sebuah robot. Robot itu adalah robot wanita yang sangat cantik cuy. Nah, karena Doi ini panik dan ketakutan, ia pun kabur berlari dari rumahnya. Tapi saat hendak kabur, ia pun menabrak seorang pria tua yang kita sebut saja Profesor. Nah, Profesor itu pun membantu It untuk mengendalikan robot tersebut dengan kode umami. Gak tahu dah umami apa artinya ya. Dan akhirnya robot itu pun bisa dikendalikan oleh It. Nah, diceritakan robot ini adalah robot percobaan hasil investasi ayahnya saat itu. Dan percobaan ini akan dicoba untuk membantu kebutuhan jasmani si It sendiri. Jika It gak mau jadi bahan percobaan si robot, maka It akan didenda dengan uang yang cukup besar. Maka mau tak mau, ia pun harus menerima robot itu bersamanya. Dan perlu diketahui, robot ini bernama Anna. Nah, sedikit demi sedikit, It pun mempelajari cara kerja robot itu. Ia pun kemudian membaca panduan buku soal si Anna ini. Dimulai dari mengubah pitch suara, bahkan sampai sisa baterai alkalin dari si Anna ini. It akhirnya mencoba-coba memerintah si Anna. Ia memerintahkan agar Anna selalu bergerak. Tapi saat Anna telah lama bergerak, Anna pun malah korslet. Karena gak mau pikir panjang dan jam pun sudah siang, It akhirnya bergegas buat berangkat sekolah aja. Nah, tiba-tiba datanglah si Profesor lagi. Ia sedikit memperbaiki dan memodifikasi robot Anna ini. Ia memasangkan sebuah kamera pada Anna tanpa sepengetahuan It. Ia juga menambahkan daya baterai Anna agar bisa bertahan lama. Lalu si Profesor pun meminta Anna agar nyusulin It ke sekolah guna menjaga It saat sekolah nanti. Di sekolah, It pun sedang pusing akan kehidupan saat ini. Sampai-sampai sahabat dekatnya yang bernama Lisa ini tak didengar bacotannya. Tak lama kemudian, anak pun datang. Ia langsung mendekati kepada It. Kedua teman pria It sangat tergoda oleh Anna. Mereka tidak mengetahui kalau si Anna ini adalah sebuah robot. Bahkan, bukan cewek asli gitu. It beralasan kalau Anna ini adalah adiknya dari desa. Pada akhirnya, karena masalah yang dihadapi It saat ini menjadi lebih banyak, pun tak ambil pusing untuk balik ke rumah aja.
กลับบ้านนะดิ Saat di rumah, It pun bertanya pada Ana sebenarnya apa tujuan Ana mengikuti It seharian ini. Ana hanya menjawab bahwa Ana harus membantu It dan bersedia melayani It. Ana pun tak sungkan-sungkan akan membuka bajunya. It yang gak mau melihat itu jadi tercengang setengah mati karena tampak sangat bersinar sekali. Lalu Lisa yang datang pun tak sengaja melihat mereka berdua dan ikutan tercengang. Karena gak mau terjadi salah paham antara Ana dan It menjelaskan pada Lisa kalau Ana sebenarnya adalah sebuah robot yang sebenarnya It sendiri terganggu kehadirannya. Lisa yang penasaran akan Ana, ia pun berusaha memegang gunung Ana. Tapi saat berhasil memegangnya, ia malah kasered atau kasetrum oleh listrik dari Ana. Karena pada dasarnya yang boleh melakukan itu semua adalah It saja. Singkatnya, pada malam hari, Ana yang hendak ikut It tidur mulai memaksa It untuk bermain. It yang gak mau dan masih perjaka ini pun berteriak-teriak dengan kocak yang akhirnya tak jadi melakukan bermain. Hal ini membuat si profesor kecewa dong karena mereka tak melakukan hal tersebut gitu. Nah akhirnya, profesor pun menggunakan idenya. Ia menelpon seorang wanita penggoda untuk dikirim ke rumah It. Tugasnya si wanita ini agar bisa menggoda It dan mengembalikan jiwa pria sejati miliknya itu. Tanpa basa-basi, mbak-mbak ini pun langsung tancap gaskeun langsung ke rumah It. Dengan pesona seperti model, anjay model. Setelah sampai di rumah It, mbak-mbak ini pun mulai melancarkan misinya. Awalnya ia mengaku sebagai mantan si ayahnya itu. Ia juga meminta izin kepada It untuk ikut nginep di rumah It untuk beberapa hari. Tiba-tiba saja, Ana yang sudah diprogram untuk menjaga It menampar atau mengegaplok mbak-mbak ini sampai tersungsep. Bahkan terlihat mbak-mbak ini pulang dengan keadaan salah bantal. Lalu datanglah si Lisa buat ngajakin berangkat sekolah bareng. Mereka bertiga pun akhirnya berangkat sekolah. แต่งมาตั้งนานไม่ทักเลยสักครั้ง เอาไว้ใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยดีแล้วจะได้ติด Saat mereka berjalan bersama, para murid-murid lain pun terpesona karena It menggandeng dua wanita cantik sekaligus. Nah, kedua teman It ini yang hidungnya belang akhirnya ikut join juga sama gengnya si It ini. Entah alasannya apa gitu kan. ส่วนลิซ่า Nah, saat sudah balik sekolah, mereka berlima pun akhirnya ikut main ke rumah It. Saat di rumah It, mereka akhirnya mengetahui kalau ayah It itu adalah seorang aktor terkenal. Ya walaupun aktor ini aktor biru gitu kan. Mereka ngoprek dan mainin mainan sepeninggalan ayahnya It tersebut. Lalu, It juga memberitahu kepada teman-temannya bahwa Ana itu adalah robot, bukan adiknya. Sebenarnya, ia juga ngerasa keganggu kalau Ana selalu ngintilin It. Ia juga bilang sama temannya kalau sebenarnya Ana malah membebani It untuk saat ini. Setelah ngobrol cukup lama, mereka pun pulang dan akan melanjutkan perkumpulannya ini di esok hari. Saat hendak tidur, Ana pun mulai mengganggu It lagi. It bilang sama Ana kalau It sedang tidak ingin diganggu. Ia hanya ingin kehadiran sosok orang tua sekarang karena ia tak pernah merasakan sosok orang tua sampai saat ini, kecuali ayahnya. Ana pun mulai serius mendengarkan It dan berusaha menenangkan It. Dan disinilah awal mulai tumbuh rasa penasaran It kepada Ana. Keesokan harinya, It dan gengnya kembali berkumpul dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mulai dari kematian ayah It dan peninggalan Ana yang tiba-tiba diberikan pada It. Namun si Lisa ini punya rencana busuk. Ia akan menumpahkan cairan di lantai agar Ana terjatuh saat itu. Dan benar aja gitu, mereka bertiga pun jadi digeledag alias jatuh. Ana di sini malah error. Ia terdiam dan mengalami kerusakan sistem. It akhirnya panik sama si Ana. Ia akhirnya menelpon si profesor untuk melaporkan kejadian ini. Dan si prof ngasih tahu agar buat Ana di restart ulang aja. Dan beruntung Ana bisa optimal kembali. Dan sadar dari keerorannya. Suasana pun menjadi canggung. It akhirnya bercerita mengenai masa lalunya, bahwa ia selalu diputusin sama cewek yang ia suka. Ana di sana sangat mengerti perasaan It. Mereka pun merasa saling nyaman satu sama lain. Dan mereka pun semakin dekat dan dekat. Bahkan It sampai mulai terbiasa dengan kehadiran Ana bersamanya. Singkatnya, di malam hari, It dan teman-temannya mulai berkumpul kembali. Tapi ternyata, teman-temannya It ini memiliki rencana busuk masing-masing. Mereka malah partian dan minum-minum jelly drink saat itu. Tujuan mereka adalah membuat It dan Ana teler karena jelly drink miliknya. Dan betul saja, It akhirnya tak sadarkan diri. Rencana mereka pun berjalan dengan baik. Dan Lisa ngajak It buat ke kamar untuk beristirahat. Nah, disinilah kesempatan Lisa dimulai. Oh ya, sebenarnya si Lisa ini tuh punya perasaan sama It. Cuman karena kehadiran Ana menghalangi jalan Lisa kepada It, akhirnya ia pun menghalalkan segala cara.
Sedangkan si Ana dicekoki granita oleh si sialan ini. Bukannya teler, si Ana malah korslet lagi cuy. Dan sistem pengamanan tubuh Ana berbunyi membuat si profesor panik pada Ana. Lalu si profesor pun menelpon It untuk memberitahu Ana yang hendak dimainkan oleh teman-temannya itu. Langsung It pun bergegas buat menemui Ana. Mereka pun akhirnya ribut. It pun memarahi temannya ini karena telah memberi banyak minuman kepada Ana sehingga program Ana pun menjadi error. Ana tiba-tiba bangun. Ia pun berlari sambil menangis keluar rumah dan menangis di tengah jalan. Lalu ia pun ditabrak oleh mobil. Menurut profesor, sistem Ana tidak akan bisa berjalan lagi dan It sudah tidak bisa menjaga peninggalan ayahnya. ขนาดเนี้ยแกก็แล้วก็ Ia juga akan dikenai denda karena belum sempurna jadi percobaan untuk Ana. It sangat menyesal dan meminta maaf. Singkatnya, profesor pun memiliki ide agar Ana dapat berfungsi dengan baik lagi, dan ini hanya satu-satunya cara yang bisa digunakan. It harus masuk ke dalam sistem motorik Ana dan membangunkan sistem itu secara manual oleh It. It akhirnya menggunakan alat yang disediakan oleh profesor, dan akhirnya It bisa melihat dan merasakan kejadian-kejadian masa lalunya yang kelam saat itu. It akhirnya bisa menemukan Ana. Ia berusaha membangunkan Ana yang sedang rebahan. Ia juga melihat ayahnya di ingatannya itu, dan ayahnya meminta untuk ikhlas atas kepergian ayahnya. Ana akhirnya bisa terbangun dengan sistem yang berfungsi kembali. Lalu singkatnya, It pun memberanikan dirinya untuk melakukan misi percobaan atas Ana, dan Ana akan menjadi pendamping It sampai kapanpun. Teman-teman It juga memiliki pasangan masing-masing, dan teruntuk Lisa, ia harus mengikhlaskan It bersama dengan Ana. It sangat bahagia saat itu, dan film pun tamat. ผมก็ให้คะแนนเต็มทุก Jadi, seperti itulah rangkuman alur cerita film My Sex Doll. Ya, cukup menarik untuk film komedi. Coba deh kalian nonton sendiri. Pasti gokil sih ini. Jadi buat kalian yang mau request film lainnya, boleh request di komentar. Nanti kita list videonya satu-satu gitu. Oke cuy, segitu dulu video kita kali ini. Tetap nyalakan udud magnum kalian. Jangan lupa ngopi dan sampai jumpa di video selanjutnya.